Shalom. Renungan kali ini berjudul Doktrin Kepercayaan atau Iman kepada Allah. Tujuan Hukum Taurat, bagian ke-7, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Tujuan utama hukum Taurat adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang kondisi berdosa mereka. Roma 3 ayat 19-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Perhatikan pertama pernyataan yang sangat empatis. Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang bisa memperoleh kebenaran di hadapan Allah karena melakukan hukum. Berdampingan dengan ini, Paulus menyatakan dua kali dalam dua frasa berbeda mengenai tujuan utama hukum diberikan. Ia berkata, pertama, bahwa seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Terjemahan alternatifnya adalah seluruh dunia tunduk di bawah hukuman Allah. Kedua, ia berkata, oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kita melihat karena itu bahwa hukum tidak diberikan untuk membuat orang-orang dibenarkan, tetapi sebaliknya untuk membuat orang-orang menyadari bahwa mereka berdosa dan tunduk di bawah penghukuman Allah atas dosa mereka. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Roma 7 ayat 12-13. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Paulus menggunakan tiga frasa berbeda yang semuanya mengungkapkan kebenaran yang sama. Pertama, oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Roma 7 ayat 7. Kedua, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Roma 7 ayat 13. Ketiga, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Roma 7 ayat 13. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah untuk membawa dosa terungkap keluar, untuk menunjukkan wujud dosa sesungguhnya sebagai hal cerdik, licik, destruktif, yang sebenarnya mematikan. Orang-orang tertipu sampai pada kondisi ekstrim kebobrokan mereka. Dalam praktik medis, ketika mengobati penyakit tubuh manusia, ada urutan yang selalu diikuti. Pertama, diagnosa, lalu penyembuhan. Pertama sekali, dokter memeriksa orang yang sakit dan mencoba untuk memastikan kondisi dan sebab dari penyakitnya. Hanya setelah ia melakukan itu, baru ia membuat resep untuk menyembuhkan. Allah mengikuti urutan yang sama dalam menghadapi kebutuhan spiritual manusia. Sebelum meresepkan pengobatan, Allah pertama mendiagnosa kondisinya. Sebab dasar dari semua kebutuhan dan kesengsaraan terletak pada satu kondisi umum seluruh umat manusia, yaitu dosa. Tidak ada penyembuhan yang memuaskan bagi kebutuhan manusia yang bisa diberikan sampai kondisi ini sudah didiagnosa. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia yang secara benar mendiagnosa sebab kesengsaraan dan kebutuhan seluruh umat manusia. Untuk alasan ini, Alkitab tidak ternilai dan tidak tergantikan. Tujuan kedua hukum diberikan adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa sebagai orang berdosa, mereka tidak bisa membuat diri mereka benar dengan usaha sendiri.
ada tendensi alamiah dalam diri setiap manusia ingin menjadi independen dari kasih karunia dan pengampunan Allah. Keinginan bergantung pada diri sendiri adalah akibat dan bukti kondisi berdosa manusia, walaupun sebagian besar orang tidak menyadarinya. Jadi, kapanpun seseorang menyadari kondisi dosanya, reaksi pertamanya selalu mencari cara bagaimana ia bisa menyembuhkan dirinya dari kondisi ini dan mencari kebenaran dengan usahanya sendiri, tanpa harus bergantung pada kasih karunia dan pengampunan Allah. Untuk alasan ini, sepanjang masa hukum-hukum agamawi dan ibadah-ibadah selalu memiliki daya tarik kuat bagi umat manusia, terlepas perbedaan suku bangsa dan latar belakang mereka. Dalam melakukan hukum-hukum dan ibadah-ibadah dan ketetapan-ketetapan, orang-orang membungkam suara di dalam hati nurani mereka dan membenarkan diri mereka dengan usaha sendiri. Ini sikap banyak pemimpin agamawi Israel terhadap hukum Musa. Paulus menggambarkan usaha Israel ini mendirikan kebenaran mereka sendiri. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Akibat berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, Israel gagal berserah kepada Allah dan kepada jalan kebenaran Allah. Jadi, sebab dasar kesalahan mereka adalah kesombongan spiritual, menolak berserah kepada Allah, keinginan menjadi independen dari kasih karunia dan pengampunan Allah. Namun, jika orang-orang sungguh-sungguh jujur pada diri mereka, mereka wajib mengakui bahwa mereka tidak akan pernah bisa berhasil membuat diri mereka benar dengan ibadah agamawi atau hukum moral. Paulus menggambarkan pengalamannya. Ia pernah suatu waktu mencoba membuat dirinya sendiri benar dengan melakukan hukum. Ini apa yang ia katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku atau kedaginganku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Roma 7 ayat 18. Ia melanjutkan dalam Roma 7 ayat 19-23. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Di sini Paulus berbicara sebagai seorang yang dengan tulus mengakui kebenaran dan keinginan hidup menurut hukum. Ketika ia berusaha lebih keras melakukan apa yang hukum perintahkan, ia menjadi lebih sadar adanya hukum lain, kuasa lain di dalam kodrat kedagingan dirinya yang terus-menerus bertentangan melawan hukum dan menggagalkan usahanya untuk menjadi benar dengan melakukan hukum. Titik sentral dari konflik di dalam ini diekspresikan dalam Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku mendapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini sebuah paradoks, tetapi terjadi dalam semua pengalaman manusia. Seseorang tidak pernah tahu betapa buruknya ia sampai ia benar-benar mencoba menjadi baik. Setelah itu, setiap usahanya untuk menjadi baik hanya mengungkapkan lebih jelas lagi kedosaan tanpa bisa disembuhkan kodrat kedagingannya sendiri. Di tengah semua usaha dan etikat baiknya dalam kesia-siaan. Tujuan utama kedua dari hukum adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa tidak hanya mereka berdosa, tetapi mereka sepenuhnya sama sekali tidak bisa menolong diri mereka sendiri dari dosa,
dan membuat diri mereka benar dengan usaha-usaha mereka sendiri. Tujuan utama ketiga hukum diberikan adalah untuk meramalkan dan memberi bayangan juru selamat yang akan datang, dan hanya melalui dia dimungkinkan manusia menerima keselamatan dan kebenaran sejati. Ini dilakukan melalui hukum dengan dua cara. Kedatangan juru selamat diramalkan melalui nubuat langsung, dan bayangan dia melalui perayaan-perayaan dari ibadah-ibadah atau ketetapan-ketetapan hukum. Satu contoh dari nubuat langsung di dalam kerangka kerja hukum ditemukan dalam kitab Ulangan 18 ayat 18-19, di mana Tuhan berkata kepada Israel melalui Musa, "Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Petrus kemudian mengutip kata-kata Musa ini dan mengaplikasikannya langsung kepada Yesus Kristus. Lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 22-26. Jadi, nabi yang diramalkan oleh Musa dalam hukum Taurat digenapi dalam pribadi Kristus dalam Perjanjian Baru. Dalam pengorbanan-pengorbanan dan ketetapan-ketetapan hukum, ada banyak bayangan mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan datang. Sebagai contoh, dalam Keluaran pasal 12, ketetapan korban Paskah adalah bayangan keselamatan melalui iman dalam penebusan darah Yesus Kristus yang dicurahkan di kayu salib di Kalvari. Demikian pula, berbagai korban yang dihubungkan dengan penebusan dosa dan menghampiri Allah digambarkan dalam 7 pasal pertama kitab Imamat, semua mengenai bayangan berbagai aspek penebusan dosa oleh Yesus Kristus di kayu salib. Untuk alasan ini, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Kristus kepada Israel dengan kata-kata, Yohanes 1 ayat 29, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengan membandingkan Kristus sebagai korban domba, bangsa Israel diarahkan untuk melihat Kristus sebagai satu-satunya yang sudah diramalkan oleh ordonansi atau ketetapan-ketetapan pengorbanan hukum. Tujuan hukum ini disimpulkan dalam kata-kata Paulus dalam Galatia 3 ayat 22-24. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Bahasa Yunani yang digunakan di sini, tutor, menunjukkan budak senior dalam rumah tangga orang kaya yang tanggung jawab khususnya memberi pengajaran dasar atau elementer kepada anak-anak majikan yang kaya, dan setelah itu ia mendampingi mereka setiap hari ke sekolah di mana mereka bisa menerima lebih banyak pengajaran. Dengan cara yang sama, hukum memberi Israel pengajaran dasar pertama mereka dalam syarat-syarat dasar Allah mengenai kebenaran, dan setelah itu mengarahkan mereka meletakkan iman mereka pada Yesus Kristus dan belajar dari Kristus ajaran kebenaran sejati melalui iman tanpa perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Seperti tugas pendidikan budak selesai begitu ia menyerahkan anak-anak tuannya kepada guru yang lebih tinggi tingkatannya di sekolah, begitu pula tugas hukum selesai begitu sudah membawa Israel kepada Mesias mereka, Yesus Kristus, dan membuat mereka melihat perlunya mereka akan keselamatan melalui iman dalam Dia. Untuk alasan ini Paulus menyimpulkan dalam Galatia 3 ayat 25, "Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun." Dengan kata lain, berarti kita tidak lagi berada di bawah hukum.
Dalam kata-kata Paulus, ada frasa yang mengungkapkan satu fungsi penting lebih jauh dari hukum dalam hubungan dengan Israel. Berbicara sebagai orang Israel, Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 23, "Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan." Hukum mengawal Israel sebagai bangsa khusus dipisahkan dari semua yang lain, dipisahkan dengan upacara dan ketetapan khususnya, dipertahankan untuk tujuan-tujuan khusus yang Allah sudah panggil dan tentukan bagi mereka. Nabi Bileam dalam visi yang Allah berikan mengenai takdir Israel menetapkan rencana Allah untuk mereka. Lihat, suatu bangsa, Israel, yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Bilangan 23 ayat 9. Kehendak sempurna Allah bagi Israel adalah agar mereka diam tersendiri sebagai bangsa yang unik dan terpisah di tanah mereka sendiri. Tetapi bahkan ketika ketidaktaatan Israel menggagalkan dan menghalangi tujuan pertama Allah ini dan menyebabkan mereka dicerai-berai sebagai buangan dan mengembara di antar semua bangsa-bangsa dunia, Allah masih mentahbiskan bahwa mereka tidak diperhitungkan di antara bangsa-bangsa. Selama 19 abad terakhir, penyebaran orang-orang Yahudi di antara bangsa-bangsa non-Yahudi, dekrit Allah ini sebagian besar sudah digenapi. Di semua tanah dan bangsa-bangsa yang mereka datangi, orang-orang Yahudi selalu menjadi elemen khusus dan terpisah yang tidak pernah berasimilasi atau hilang identitas khususnya. Instrumen utama dalam mengawal Israel sebagai bangsa yang terpisah masih berlangsung terus-menerus dengan setia dan taat pada hukum Musa. Kesimpulannya, 4 tujuan hukum Musa diberikan. Pertama, hukum diberikan untuk menunjukkan kondisi berdosa mereka. Kedua, hukum juga menunjukkan bahwa sebagai orang-orang berdosa, mereka tidak bisa membuat diri mereka benar dengan usaha-usaha mereka sendiri. Ketiga, hukum menolong meramal melalui nubuat dan memberi bayangan juru selamat yang akan datang dan yang hanya melaluinya dimungkinkan bagi manusia menerima keselamatan dan kebenaran sejati. Keempat, hukum menolong menjaga Israel sebagai bangsa terpisah selama berabad-abad penyebaran mereka, hingga bahkan sekarang mereka masih dilestarikan untuk tujuan-tujuan khusus yang Allah sedang kerjakan untuk mereka. Pembelajaran kita mengenai hubungan antara hukum dan Injil tidak lengkap tanpa mempertimbangkan kata-kata yang Kristus ringkas tentang sikapnya dan hubungannya dengan hukum. Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dalam arti apa Kristus menggenapi hukum Taurat? Pertama, ia secara pribadi menggenapinya dengan kebenarannya tanpa noda dan dengan konsisten melakukan setiap ketetapan atau ordonansi tanpa kesalahan. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Perhatikan kata-kata lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dengan dilahirkan sebagai seorang laki-laki, Yesus Kristus, seorang Yahudi, tunduk kepada semua ketetapan-ketetapan dan kewajiban-kewajiban hukum. Ini dengan sempurna ia genapi selama hidupnya di bumi, tanpa pernah menyimpang dari apa yang disyaratkan bagi setiap orang Yahudi di bawah hukum
dengan sempurna menggenapinya. Kedua, Yesus Kristus menggenapi hukum dengan kematiannya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 22 dan 24. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kristus yang dirinya tanpa dosa mengambil untuk dirinya dosa-dosa mereka yang berada di bawah hukum dan membayar penuh, menggantikan dan mewakili mereka dalam hukuman terakhir hukum, yang adalah kematian. Dengan hukuman dibayar penuh oleh Kristus, memungkinkan bagi Allah, tanpa mengkompromikan keadilan ilahinya, menawarkan pengampunan penuh dan cuma-cuma kepada semua yang dengan iman menerima kematian Kristus mewakili mereka. Jadi Kristus menggenapi hukum pertama dengan kebenaran sempurna hidupnya, dan kedua dengan kematiannya. Ia memenuhi tuntutan keadilan hukum atas mereka semua yang tidak akan pernah bisa melakukannya dengan sempurna. Ketiga, Kristus menggenapi hukum dengan mengkombinasikan dalam dirinya setiap ciri dengan nubuat yang ada dalam hukum mengenai juru selamat dan Mesias yang Allah sudah janjikan dan akan mengutusnya. Bahkan pada awal pelayanan Kristus di bumi, kita membaca bagaimana Filipus berkata kepada Nathanael dalam Yohanes 1 ayat 45, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Lagi, setelah kematian dan kebangkitannya, Kristus berkata kepada murid-muridnya, Lukas 24 ayat 44, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Maka kita melihat bahwa Kristus menggenapi hukum dalam 3 cara. Pertama, dengan kehidupannya yang sempurna. Kedua, dengan kematiannya dan kebangkitannya. Ketiga, dengan menggenapi semua yang diramalkan dan bayangan hukum mengenai juru selamat dan Mesias yang akan datang. Kita menemukan ini sepakat dengan kata-kata Paulus dalam Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Orang percaya yang menerima kematian Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum untuk mewakilinya, dimampukan menerima tanpa kompromi seluruh hukum sebagai kebenaran lengkap yang tidak bisa berubah. Iman dalam Kristus untuk keselamatan tidak mengesampingkan pewahyuan hukum, sebaliknya menggenapinya. Roma 10 ayat 4, "Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya." Terjemahan bahasa Yunani akhir memiliki 2 arti yang berhubungan. Pertama, tujuan yang sudah terjadi, dan kedua, yang membawa pada akhir. Dalam 2 arti ini, hukum berakhir dengan Kristus. Dalam arti pertama, begitu hukum sudah berhasil membawa kita kepada Kristus, hukum tidak lagi dibutuhkan. Dalam arti kedua, Kristus melalui kematiannya mengakhiri hukum sebagai jalan memperoleh kebenaran atau diperdamaikan dengan Allah. Iman kepadanya adalah satu syarat, cukup mencakup semuanya untuk memperoleh kebenaran. Dalam semua lainnya, namun demikian, hukum tetap berlaku lengkap secara keseluruhan sebagai bagian dari firman Allah yang bertahan selama-lamanya. Sejarahnya, nubuatnya, dan pewahyuan umumnya dari pikiran dan hikmat Allah, semua ini benar dalam kekekalan dan tidak berubah. Amin.